Shalom, sahabat pedoman hidup Kristiani. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya setelah sekian lama kita tidak jumpa. Untuk itu saya mohon maaf. Dan hari ini saya kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekaligus mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan dengan tema awas salah jalan. Ayat bacaan terambil dari Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian ini adalah ajaran Yesus yang diberi judul Jalan yang Benar. Nats ini juga paralel dengan Lukas pasal 13 ayat 24 saat Yesus menjawab pertanyaan tentang apakah hanya sedikit orang saja yang diselamatkan. Dengan demikian maka nats bacaan kita hari ini memiliki hubungan dengan keselamatan atau hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal penting yang akan kita renungkan dari dalam nats ini. Yang pertama, tentang memilih jalan menuju kehidupan. Matius 7 ayat 13 dan 14. Di sana Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara sekalian, masuklah melalui pintu yang sesak itu berbicara tentang memilih jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan di dalam nats bacaan kita temukan ada 2 jalan atau 2 pintu, yaitu jalan atau pintu yang sesak atau sempit adalah jalan menuju kehidupan, dan hanya sedikit orang yang memilih melewati jalan itu. Dan yang kedua ada jalan atau pintu yang lebar atau luas. Itulah jalan menuju kebinasaan, dan ada banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Mau pilih jalan yang sempit atau mau pilih jalan yang lebar. Pilihan kita mengandung konsekuensi atau akibat yang akan kita terima. Sekali lagi, kalau memilih jalan yang sempit, ujungnya menuju kehidupan. Tetapi kalau memilih jalan yang lebar atau jalan yang luas, maka di ujung jalan itu kita akan mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, kita harus hati-hati di dalam memilih jalan yang akan kita tempuh, terutama yang berkaitan dengan kehidupan kekal kita. Jangan pernah tergoda untuk memilih jalan yang lebar, sebab sekali lagi jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Amsal pasal 14 ayat 12, di sana Alkitab juga berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yesus dengan tegas berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9. Di sana Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Nah, orang bijaksana pasti memilih jalan yang benar, jalan Tuhan, jalan yang menuju kepada kehidupan. Sekalipun tidak banyak orang yang memilih jalan itu, atau sekalipun kita sendiri, kita tetap akan memilih jalan yang sempit, jalan Tuhan, jalan kebenaran, karena kita tahu bahwa jalan itu menuju kepada kehidupan. Kemudian poin kedua yang kita renungkan hari ini adalah tidak ada cara instan atau cara yang mudah untuk mencapai kehidupan atau keselamatan. Di dalam bacaan kita Matius 7 pada ayat yang ke-14 di sana dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perhatikan frasa sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Kemudian di kalimat terakhir berkata sedikit orang yang mendapatinya. Itu menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan itu tidaklah mudah, sulit, sukar. Karena tidak mudah, maka Yesus harus datang ke dunia ini untuk mengerjakannya sekaligus menjadi jalan kepada kehidupan itu melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, tugas kita sekarang adalah kita harus percaya kepada Yesus dan mempertahankan iman kita kepada Kristus serta berjuang dengan tekun untuk melewati jalan Tuhan, jalan yang benar, jalan yang menuju kepada kehidupan itu sekalipun tidak mudah. Lukas 13 ayat 24 di sana Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Perhatikan, kata Yesus, melewati jalan atau pintu yang sesak itu tidak mudah atau perlu perjuangan, perlu kerja keras, perlu ketekunan, disiplin hidup dalam kebenaran, tertib, penuh penyangkalan diri, harus pikul salib dan menderita demi Kristus dan kebenarannya. Tidak bebas semau kita, tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus memberi diri untuk diatur dan dikontrol dengan hukum Tuhan. Kita harus hidup bukan untuk memenuhi keinginan kita, tetapi harus memenuhi kehendak Tuhan. Hal ini tentu tidak mudah. Makanya hanya sedikit orang saja yang mendapatinya. Tetapi jalan itulah yang membawa kita pada kehidupan. Kemudian poin yang ketiga yang menjadi renungan kita hari ini adalah garis akhir yang menentukan. Ayat 14 dari Matius 7. Kalau kita baca di situ, kita akan mendapati frasa yang berkata sedikit orang yang mendapatinya. Kemudian kalau kita baca Lukas 13 ayat 24, di sana ada kalimat yang berkata banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Bapak Ibu sekalian, kalimat sedikit orang yang mendapatinya dan banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat, itu berbicara tentang hak hasil akhir atau capaian akhir. Artinya garis akhir sangat menentukan. Bukan berarti langkah awal itu tidak penting. Langkah awal yang benar itu perlu. Namun kita harus konsisten berjalan di jalan yang benar itu hingga akhir, supaya kita menerima kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Matius 24 ayat 13. Di sana Yesus berkata,
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi bertahan sampai kesudahan, bukan bertahan sementara. Bertahan pada saat tertentu. Bertahan dalam 10 tahun, 20 tahun, tapi bertahan seumur hidup. Bertahan sampai kesudahan. Barulah kita menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen yang startnya bisa saja benar, tetapi sayang tidak sampai mencapai garis akhir. Karena di tengah jalan mereka memilih mundur atau menyimpang ke jalan yang lebar itu. Karena itu Yesus berkata di dalam Lukas 13 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Lalu Matius 8 ayat 11-12 Yesus berkata, banyak orang akan dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi start awal yang benar itu baik adanya, tetapi kita harus konsisten sampai garis akhir. Sebagai kesimpulan, saya mau katakan kepada kita semua, jangan salah pilih jalan atau salah pilih pintu menuju kehidupan atau keselamatan. Ingat, hanya Yesus dan kebenarannya saja yang adalah jalan menuju kehidupan itu. Tetap berjuang, bertekun, dan bertahan melewati jalan yang benar, jalan Tuhan itu, jalan menuju kehidupan itu hingga akhir, sekalipun jalan itu sempit dan sesak, penuh tantangan, tidak mudah, diwarnai banyak penderitaan, kesesakan dalam hidup. Namun di ujung jalan itu ada kehidupan kekal yang menanti kita. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Doa saya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jalan yang lebar menuju siksaan, banyak orang yang kesana, banyak orang yang berjalan, banyak yang melewatinya menuju kematian. Sempit, berbelok dan berliku, inilah jalan bagi kehidupan. Pilihlah jalan sempit yang terjal dan berbukit, itulah jalan keselamatan. Yang lebar menuju siksaan, banyak orang yang kesana,
banyak yang melewatinya menuju kematian. Pilihlah jalan sempit, berbelok dan berliku. Inilah jalan bagi kehidupan. Pilihlah jalan sempit yang terjal dan berbukit. Itulah jalan keselamatan. Pilihlah jalan sempit, berbelok dan berliku. Inilah jalan bagi kehidupan. Pilihlah jalan sempit yang terjal dan berbukit. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan.